Gen Z dan trauma hidupnya. Nah, di podcast kali ini saya akan membahas tentang trauma hidup Gen Z, yang mana banyak sekali Gen Z lahir dari keluarga yang tidak biasa-biasa saja. Maka dari itu, podcast Deep Talk seputar Gen Z kali ini melanjutkan yang sudah-sudah, hubungan antara keluarga, yaitu anak dengan bapak atau anak dengan ibu ya. Tetapi saya mau membahas dulu sebagai perkenalan awal tentang apakah setiap manusia itu pasti memiliki trauma, karena pertanyaan itu juga terlintas di dalam pikiran saya bahwa setiap dari diri kita setidaknya memiliki trauma, bahkan trauma yang sepele. Nanti saya jelaskan trauma yang sepele itu seperti apa gitu ya. Dan bukan trauma-trauma yang sifatnya eksternal, karena ada juga trauma yang sifatnya internal atau respon dari diri kita sendiri. Maka dari itu kita coba bahas dan ulik dulu sedikit, apakah setiap manusia itu pasti memiliki trauma? Nah, itu pertanyaan yang menarik ya. Untuk Gen Z silahkan didengar dan semoga bisa mendapatkan sedikit ilmu atau apapun ilmunya itu ya. Oke, ternyata tidak semua orang itu memiliki trauma. Trauma adalah respon emosional terhadap pengalaman yang sangat negatif dan mengejutkan. Beberapa orang mungkin tidak pernah mengalami peristiwa traumatis di dalam hidup mereka, atau mereka mungkin telah mengalami peristiwa yang berpotensi traumatis, tetapi tidak merespon dengan cara yang traumatis. Namun, penting untuk diingat bahwa trauma dapat berarti hal yang berbeda-beda untuk orang yang berbeda-beda juga. Apa yang mungkin tampak seperti peristiwa sepele bagi satu orang bisa menjadi peristiwa yang sangat traumatis untuk orang lain. Selain itu, trauma tidak selalu berasal dari peristiwa besar dan dramatis, seperti bencana alam atau kekerasan fisik. Trauma juga bisa berasal dari peristiwa kehidupan sehari-hari yang berulang atau berkelanjutan, seperti pelecehan emosional atau pengabaian selama masa anak-anak. Ini kadang disebut trauma kompleks atau trauma berkembang atau trauma perkembangan. Trauma juga bisa tidak tampak jelas atau bisa diabaikan selama bertahun-tahun sebelum akhirnya dikenali dan ditangani. Oleh karena itu, seseorang mungkin tidak sadar bahwa mereka memiliki trauma sampai mereka mulai mengalami gejala atau masalah yang terkait dengan trauma tersebut. Jadi, sementara tidak setiap orang memiliki trauma, sangat penting untuk memahami dan mengakui sebagaimana atau berbagai cara di mana trauma bisa terjadi dan mempengaruhi orang. Nah, kita bahas dulu contohnya ya. Saya punya teman, ini contoh saja, seorang perempuan yang mana dia tidak pernah mau mendekati seekor kucing. Jadi dia merasa geli, merasa gatal, merasa sangat, intinya itu pokoknya jauh-jauh ada kucing dia bahkan bisa berteriak dan sampai nangis-nangis kalau ada kucing. Dan itu adalah teman sekolah saya, dan sampai detik ini saya tidak tahu apakah ada trauma di dalam hidupnya, namun itu sangat sangat ditunjukkan lah waktu kita ada kucing lewat, ya kan, ada kucing yang berada di dekatnya, itu pasti dia langsung pergi menjauh dan pindah tempat duduk. Itu adalah salah satu dari contoh peristiwa traumatis. Nah, bagi saya sendiri ada nggak saya punya peristiwa traumatis? Tentu ada, teman-teman. Jadi ceritanya waktu SMP dulu saya adalah seorang yang senang balap liar. Ini bukan hal yang baru di kalangan anak laki-laki, karena anak laki-laki suka sekali dengan tantangan, terutama pada saat masih SMP. Tentunya tantangan itu berbeda-beda di setiap kota ya. Kebetulan di kota saya pada masanya adalah balap liar. Maka dari itu yang menarik, saya pernah menabrak seorang bapak-bapak yang membawa ketiga keponakannya. Dan saya mengalami peristiwa traumatis di situ, bahwa setelahnya, karena itu masa SMP ya, saya tidak lagi berani untuk ngebut naik sepeda motor. Itu yang istilahnya ada bagian dari tubuh dan pikiran yang menjadi alarm kalau saya mengebut di atas kecepatan 80 km per jam, entah itu sepeda motor atau mobil. Saya biasanya langsung otomatis diri ini melepaskan pedal gasnya atau setidaknya mengerem.
gitu ya, jadi mengurangi kecepatan. Dan itu terjadi secara otomatis seperti yang saya bilang, dan itu termasuk bagi saya sendiri adalah bagian traumatis. Yang mana saya tahu bahwa kecelakaan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, dan bisa jadi kecelakaan selanjutnya saya malah merebut atau merenggut nyawa orang lain. Maka dari itu adalah peristiwa traumatis yang saya alami, dan bisa saja kamu sebagai Gen Z ada mengalaminya juga. Tidak hanya berkaitan dengan keluarga tentu, hal-hal yang ringan-ringan yang sepele-sepele itu bisa terjadi di antara kita ya, atau di kehidupan kita. Kemudian ada survei yang terkait dengan trauma nggak sih? Nah, ada beberapa yang bisa saya temukan. Yang pertama adalah sekitar setengah dari semua orang dewasa di Amerika Serikat mengalami setidaknya satu peristiwa traumatis dalam hidup mereka. Tetapi sebagian besar tidak mengembangkan gangguan stres pasca trauma atau tidak mengalami PTSD. Teman-teman bisa ketik aja di Google PTSD itu artinya apa dan gejalanya seperti apa gitu ya. Ini adalah riset yang ada di Amerika Serikat. Kemudian prevalensi atau terkaitan utama atau mereka yang terkait seumur hidup dengan PTSD di Amerika Serikat ada 6,8%. Kemudian yang ketiga, sebanyak 3,6% orang dewasa di Amerika Serikat mengalami PTSD dalam setahun terakhir. Ini lebih tinggi dari perempuan, yang lebih tinggi pada perempuan, itu 5,2% dibandingkan laki-laki 1,8%. Gitu ya, dari tiga hal itu aja kita sudah mengetahui bahwa setiap orang pasti bisa terkena trauma atau bisa mengalami peristiwa traumatis. Kemudian saya coba mencari tahu ya, apakah peristiwa traumatis itu ada levelnya atau ada tingkatannya. Ternyata ada teman-teman. Jadi ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah jenis trauma. Ada banyak jenis trauma yang berbeda-beda dan beberapa mungkin dianggap lebih parah atau lebih serius dibandingkan yang lainnya. Jadi tergantung konteks ya. Misalnya trauma akibat perang, di mana kita ini perang ada di Timur Tengah dan di Rusia ya, atau di Ukraina. Itu peristiwa pasca perang itu pasti traumatis. Dan juga adanya kekerasan seksual. Nah, ini yang penting, di Indonesia masih sering terjadi kekerasan seksual dan itu dianggap jenis trauma parah atau trauma berat dibandingkan trauma milik saya sendiri ya. Jelaskan levelnya berbeda. Kemudian yang kedua, adanya frekuensi dan durasi trauma. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah trauma yang berlangsung selama periode waktu yang lama atau yang terjadi berulang kali, seperti pelecehan atau pengabaian selama masa anak-anak, sering dianggap lebih serius daripada peristiwa traumatis tunggal atau sekejap yang punya saya sendiri gitu. Ini kadang disebut dengan trauma kompleks karena dia berkelanjutan. Misalnya banyak anak Gen Z yang merasa orang tuanya tidak mendidiknya dengan baik, dan faktanya memang demikian, tetapi orang tuanya malah ngeles dan bilang bahwa anaknya tidak bersyukur. Ini juga aneh ya. Jadi butuh komunikasi yang berkesinambungan dan bersinergi antara anak dan orang tua. Tetapi tidak banyak keluarga yang bisa menghadirkan itu. Kemudian yang ketiga, dampak pada individu. Tingkat trauma juga bisa dipahami dalam hal dampaknya pada individu. Misal, seseorang yang mengalami gangguan stres pasca trauma atau PTSD atau gangguan stres akut mungkin dianggap memiliki trauma yang lebih serius daripada seseorang yang mengalami stres pasca trauma yang lebih ringan. Nah, ini contoh yang lain terjadi pada saya adalah pada saat mengambil gigi geraham belakang, karena beberapa manusia itu gigi geraham belakangnya harus mengalami operasi ya. Dan saya itu operasinya itu di residen atau dokter yang dokter jaga atau dokter residen, dokter pelatihan lah. Nah, di salah satu kampus ya, kampus saya UGM, di UGM di RSGM, Rumah Sakit Gigi dan Mulut, yang mana itu residennya kurang tanggap, sehingga proses yang harusnya mencabut gigi geraham belakang itu setengah jam selesai lah seharusnya ya. Ini 1,5 jam. Jadi saya mengalami trauma pada bibir, yaitu seperti terlalu banyak kena anestesi ya.
atau kena obat bius. Jadi sempat beberapa bulan itu bibir saya kebas. Ya itu kan termasuk dari trauma. Jadi tidak bisa merasakan apapun. Jadi bibir saya agak miring akibat itu. Ya sekarang sih alhamdulillah sudah banyak berkurang, walaupun saya kadang-kadang juga masih merasa agak kebas. Ya mungkin perasaan saya aja, tapi perasaan-perasaan itu juga akibat dari trauma kan. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah tingkat gangguan seperti yang ditemukan dalam survei yang kita sebutkan sebelumnya. Orang dewasa dengan PTSD dapat memiliki tingkat gangguan kecemasan ya yang berkisar ringan hingga serius, dengan 36,6% memiliki gangguan serius, 33% memiliki gangguan sedang, dan 30% memiliki gangguan ringan. Artinya orang-orang yang sudah divonis PTSD atau gangguan mental yang lain, kalau teman-teman bisa cek ke poli jiwa, yang mana tentu kita ternyata nantinya kalau didiagnosa punya, maka kita bisa digolongkan dari 3 itu, dari gangguan serius, gangguan sedang, ataupun gangguan ringan gitu. Oke, mungkin itu saja yang ingin saya ceritakan di 12 menit lebih ini tentang trauma dan anak Gen Z ya. Maka dari itu silahkan didengarkan ulang bagi teman-teman yang pengen tahu apakah kita ini punya trauma atau tidak, bisa dicekkan juga ke poli jiwa. Dan jangan lupa untuk sebisa mungkin meminta bantuan untuk teman-teman yang sedang mengalami trauma berat ya. Oke, mungkin itu saja, kita akan ketemu di video podcast seputar Gen Z lainnya.